Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini Sensei akan membahas terkait manga Record of Ragnarok, yang mana pada pembahasan kali ini adalah pembahasan review full manga chapter 54 dan 55. Pastinya minasan semua gak sabar kan untuk menantikan full manga versi bahasa Indonesianya atau bahasa lainnya. So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter 54 dan 55 Record of Ragnarok telah rilis minasan, tepatnya tanggal 25 Oktober 2021. Yang mana Sensei sendiri pada video kemarin sudah membahas tentang gambaran spoilernya. Dan untuk video kali ini, Sensei akan mereview full manga Record of Ragnarok chapter 54. Dan kenapa cuma chapter 54? Karena yang pertama, versi bahasa Indonesianya belum rilis. Lalu yang kedua, penerjemahan bahasa Inggrisnya baru sampai chapter 54. Dan untuk chapter 55 akan menyusul segera ya. Dan bagi minasan semua yang ingin membaca manganya, tunggu penerjemahan bahasa Indonesianya. Atau bisa juga baca di web lain ya. Dan bagi minasan yang gak sabar nunggu dan malas buat baca, yuk tonton video ini sampai selesai dan kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka di mana berakhirnya ronde ke-6 atas kemenangan Buddha melawan Lord Hajun dengan dibantu oleh jiwa Zerofuku sebagai volunya. Kemudian, pada saat Buddha telah mendeklarasikan kemenangannya, tidak disangka seekor burung pun datang menghampiri senjata Volun Zero yang berubah kembali ke bentuk semula. Burung yang mendekat itu pun bertengger dan menangis. Lalu, Buddha yang melihat itu berkata, "Kau juga menangis ya?" Dan sepertinya yang menangisi Zerofuku bukan kau saja. Dan panel pun memperlihatkan para penduduk yang dulu dibantu oleh Zerofuku untuk mencapai kebahagiaan menangisi kepergiannya. Namun di sisi lain, para dewa sangat terpukau akan kemampuan Buddha. Karena mereka tidak menyangka bahwa Buddha akan sekuat itu sampai di luar ekspektasi mereka. Setelah itu, Buddha pun mulai berjalan keluar dari arena. Dan pada saat dirinya akan mengikat rambut, Brunhild mendatanginya karena khawatir. Di sini, Buddha langsung tersenyum. Setelah itu, tak lama kemudian, Buddha langsung ambruk di hadapan Brunhild dan Gil. Tak lama kemudian, Buddha pun dibawa oleh para perawat Valhalla untuk ditangani. Di sini, Buddha berteriak menahan sakit akibat luka tusukan oleh Lord Hajun. Gil pun yang berjalan berbicara, "Buddha, janganlah mati." Brunhild pun mengatakan, "Buddha, terima kasih atas kehadiranmu yang telah menyelamatkan kami lagi." Kemudian, pada saat perjalanan, Buddha memanggil Brunhild dan berkata, "Buchan, apakah kau punya permen?" Brunhild pun yang mendengar itu langsung bertanda tanya. Buddha pun melanjutkan kata-katanya lagi. "Kau tahu, sepertinya cola dan Buddha chips adalah makanan yang nikmat di dunia." Brunhild pun yang mendengar itu tertawa dan berkata, "Baiklah, nanti akan aku kirimkan makanan itu. Dan hitung-hitung itu sebagai bayaranmu." Buddha pun bertanya lagi, "Buchan, apakah kau yakin dapat mencapai tujuanmu itu?" Brunhild pun menjawab, "Ya, tentu saja. Dengan ini kita sedikit lagi bisa memperjuangkan umat manusia." Buddha pun menjawab, "Yap, sudah kuduga. Mendekatlah sini Brunhild." Brunhild pun mendekat. "Kau tahu, aku suka matamu yang penuh dengan ambisi dunia," ucap Buddha sambil menggoda Brunhild. Tapi setelah itu, Buddha langsung batuk berdarah dan para perawat pun langsung membawa Buddha dengan cepat ke ruangan operasi. Panel pun berpindah pada Beelzebub yang sedang membakar catatan eksperimennya, yaitu catatan pembuatan sel Lord Hajun pada tubuh Zerofuku. Lalu pada saat Beelzebub sedang membakar, di sini datanglah Odin dan berkata, "Jadi itu yang kau buat selama ini Beelzebub." Namun di sini Beelzebub tidak menghiraukan Odin dan malah mencampakannya. Kemudian burung Odin pun berkata, "Hei kau, jangan campakan kami bodoh. Dasar pria sialan, kau mau pergi kemana?" Karena dicampakkan, burung itu pun menghampiri Beelzebub dan berkata, "Kau membuat lagi sebuah eksperimen yang aneh, dasar orang aneh." Beelzebub pun masih terdiam. Lalu Odin berkata,
Kau tahu, aku menunggu begitu sangat lama untuk mempersiapkan pertarungan ini, dan aku tidak mengizinkan siapapun untuk mengacaukannya. Lalu di sini Beelzebub tersenyum dan berkata, "Sudah lama, hah? Bagaimana ya? Membuat penasaran sambil seolah-olah menantang Odin dan tahu apa yang sedang Odin rencanakan dan niat terselubung dalam pertarungan ini." Kemudian, panel pun berpindah kembali memperlihatkan skor dari 6 pertarungan, yaitu 3-3. Lalu di sini Hermes berkata, "Dengan ini skor menjadi 3 sama, manusia bisa mengimbangi dewa. Dan ini gara-gara Buddha yang berkhianat kepada kita, sehingga kita dapat kerugian yang begitu besar. Dan kalau kita mendapat kekalahan lagi pada ronde berikutnya, itu akan membuat mereka lebih mudah mendapatkan keuntungan pada pertarungan kali ini." Zeus pun yang mendengar hal itu berkata, "Ya, kau benar. Maka untuk itu, kita harus memenangkan pertandingan pada ronde berikutnya dengan cara apapun sambil ngamuk." Lalu, Hermes pun bertanya lagi kepada Zeus, "By the way, apa yang akan kau lakukan dengan slot yang ditinggalkan Buddha?" Zeus pun menjawab, "Dia begitu kuat. Kita harus menyeleksi orang yang cocok untuk menggantikannya." Hermes pun berkata, "Iya, itulah yang sedang aku pikirkan saat ini," sambil dirinya memikirkan sesuatu. Kemudian, di sini ada panel yang pastinya akan membuat Minasan semua ngakak, di mana Ares merasa dicampakkan oleh para dewa, secara dia adalah dewa perang. Lalu, Ares pun langsung berpikir, "Apa? Yang mereka maksud bukan aku?" Kemudian, dia tersadar, "Oh iya, aku kan tak sekuat itu juga. Tapi, aku adalah dewa perang dengan kekuatan alami yang mana jiwa bertarung ada dalam darahku," dengan pedenya. Tapi setelah itu, Ares pun berpikir lagi dan berkata, Tunggu. Dari beberapa pertarungan, kemampuan manusia melebihi ekspektasiku. Hal ini kemungkinan terburuknya adalah kalau misalkan aku bertarung dan turun, manusia itu lebih kuat dariku. Dan hancurlah aku. Dan pasti menanglah para manusia. Tapi juga, kalau aku mundur, julukanku sebagai dewa perang akan sia-sia. Aduh, jangan berpikir seperti itu. Ingat, aku adalah dewa perang dari 12 dewa Yunani. Ayo, jangan takut Ares, kau pasti bisa. Ayo. Sambil memikir bolak-balik. Lalu, tak lama kemudian, Ares pun mengangkat tangannya dan mengajukan diri sebagai petarung berikutnya. Namun, pada saat Ares belum selesai, di sini Hades langsung mengajukan dirinya sendiri untuk menggantikan Buddha. Ares, Hermes, dan Zeus pun yang mendengar hal itu langsung terkaget dan menanyakan alasannya. Kemudian di sini Hades menjawab, "Haduh, pertanyaan konyol. Yang jelas ini adalah sebuah pembalasan untuk adik tercintaku, yaitu Poseidon." Sambil berdiri penuh ambisi dan menghancurkan topeng yang ia kenakan. Kemudian panel pun selesai. Nah, itu dia Minasan terkait pembahasan review manga Record of Ragnarok chapter 54, yang mana skor antara dewa dan manusia seri 3 sama. Lalu, pada chapter ini juga, Hades menggantikan slot Buddha yang kosong untuk bertarung. Dan, pada chapter kali ini juga, ada hal yang bikin ngakak, di mana Ares, sang dewa perang, malah takut pada manusia setelah melihat beberapa pertandingan umat manusia yang membantai dewa-dewa Yunani. Dan, untungnya Hadeslah yang turun untuk gantiin Buddha. Mungkin dalam isi hati Ares pada saat ini, gini Minasan, untung aja Lord Hades ngajuin diri, kalau enggak bisa jadi bubur gua. Gimana nih menurut Minasan semua terkait chapter 54? Dan isi di kolom komentar ya. Kemudian untuk chapter 55-nya akan Sensei bahas lagi kalau sudah ada terjemahan bahasa Inggris atau bahasa Indonesianya. So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar Minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye.